Nama saya Suster Alfonsa Ope. Saat ini saya bertugas di komunitas Cimahi dan saya berasal dari Solo. Satu rumah dekat dengan Pak Jokowi. Saya mengawali panggilan dengan satu kalimat. Panggilan itu anugerah dan dia bisa menghampiri siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan awal saya tertarik menjadi seorang suster itu bagi saya aneh, karena pada waktu itu posisi saya bukan dari kelompok dari agama Katolik, tetapi pada waktu itu saya masih beragama Islam. Saya waktu kelas 2 SMK, saya bersekolah di sekolah Katolik di Solo, dan karena kelas 2 itu diwajibkan untuk mengikuti retret, mau nggak mau saya retret. Kemudian dipimpin oleh seorang suster Ursulin, ada di Bandung ya Ustaz, kongregasi Ursulin. Dan beliau sharing banyak mengenai bagaimana enaknya menjadi seorang suster. Jadi yang diceritakan yang enak-enak. Jadi beliau menceritakan bahwa dia bersyukur ketika menjadi seorang suster banyak kesempatan untuk menolong orang-orang. Dia membayangkan seandainya dia tidak menjadi suster, mungkin kesempatan ini tidak dia miliki. Dia punya banyak waktu, terus pelayanannya juga lebih luas, dan itu sangat mengena di hati saya. Dan dalam buku diari saya tulis, saya pengen jadi suster seperti beliau. Tetapi pada waktu itu saya nggak tahu kalau seorang suster ternyata harus Katolik dan tidak menikah. Itu saya nggak tahu. Kemudian kurang lebih hampir 6 bulan kemudian, Tuhan itu hadir lewat mimpi. Tiba-tiba di malam itu saya bermimpi, saya mau sholat, tetapi saya ragu, karena saya sholat di dalam gedung gereja. Ketika saya udah pakai mukena, saya mau menggelar sajadah. Kemudian saya bingung, kenapa saya di dalam gereja? Kalau sholat kan di dalam masjid, tetapi kok ini gereja? Karena ada beberapa simbol-simbol salib, terus gambar-gambar gitu. Kemudian ketika saya mau sholat, muncul sosok laki-laki dan dia bertanya kepada saya, apa kamu yakin sama agamamu? Saya jawab, yakin. Kemudian laki-laki ini menghilang. Kemudian saya sholat, saya nggak tahu sholatnya selesai apa enggak, tiba-tiba saya terbangun, terus saya kaget, kok bisa ya saya mimpi sholat di dalam gereja? Dan itu hanya saya pendam, mau saya ceritakan kepada orang tua saya takut. Kemudian 1 minggu kemudian saya ceritakan pada guru agama saya, karena saya sekolah di sekolah Katolik, otomatis adanya ya guru agama Katolik. Kemudian saya cerita kepada guru tersebut, saya sharingkan pengalaman mimpi saya, dan beliau berkata, itu artinya ialah Yesus itu mencintai kamu, tidak peduli agamamu apapun. Entah nanti kamu tetap jadi seorang Islam yang taat, ya dia tetap cinta kamu. Kalaupun nanti kamu pindah agama, mau jadi Kristen, Katolik atau Hindu, Buddha, ya dia tetap ada untuk kamu. Kemudian saya menyangkal jawaban tersebut, tidak bisa. Tuhan Yesus itu milik orang Kristen dan Katolik, saya Islam, jadi itu tidak mungkin. Tetapi ternyata hasil dari pembicaraan dengan guru saya itu kembali mengena di dalam diri saya, dan itu dipikirkan terus, kok bisa ya Tuhan Yesus hadir dalam mimpi saya? Kenapa bisa Tuhan Yesus mengasihi saya yang bukan beragama Katolik? Hingga akhirnya setelah lulus sekolah, saya merasa terpanggil dan jatuh cinta pada Tuhan Yesus, dan saya putuskan untuk masuk ke agama Katolik. Setelah lulus sekolah, kemudian puji Tuhan perjalanan lancar,
saya mendapatkan pekerjaan, dapat pacar juga, bonus. Kemudian setelah itu ketika asik kerja, asik pacaran, tiba-tiba ingat, aku kan pernah pengen jadi suster. Suster itu apa ya? Gitu. Carilah di website. Oh, ternyata suster ini banyak sekali kongregasinya. Kemudian ceritalah ke Romo paroki. Saya cerita, Romo saya pengen jadi suster. Jawaban beliau tidak langsung menyetujui karena tahu saya baru baptis. Kemudian dia bilang, nggak usah jadi suster, udah pacaran, terus kerja, nikmatin itu semua dulu. Oh iya Romo, gitu. Kemudian, tetapi rasa ingin jadi suster itu semakin besar. Jadi di satu sisi pengen jadi suster, tapi di satu sisi saya sambil pacaran juga. Jadi hingga akhirnya ada satu titik saya benar-benar mantep pengen jadi suster. Kemudian saya cari lagi ke Romo paroki. Romo, kayaknya saya benar-benar pengen jadi suster karena ini nggak bisa hilang, justru semakin besar keinginan itu. Terus mau jadi suster apa? Saya nggak tahu suster apa, kongregasi di Solo ini banyak sekali. Entah mengapa beliau itu mengenalkan saya bukan pada suster-suster yang ada di Solo, tetapi justru mengenalkan suster-suster yang ada di Jogja, yaitu suster-suster OP. Dan untuk pertama kalinya saya naik motor dari Solo ke Jogja sendirian ke novisiat OP yang seharusnya ditempuh kurang lebih 1,5 jam, tetapi saya tempuh 3 jam karena nyasar. Seraverina ya waktu itu di sana ya, karena nyasar kayak gitu. Tetapi pengalaman itu yang akhirnya menguatkan saya untuk ya saya pengen jadi suster gitu. Tetapi pada masa serius pengen jadi suster, tiba-tiba cowok saya serius juga ngajak, ayo kita hubungan lebih serius. Oh iya gitu kan. Tapi kemudian saya pikir-pikir, kenapa keinginan jadi suster kuat ketika cowok saya ngajak ingin serius. Jadi bimbang pengen ke arah mana ini. Jadi suster juga saya pengen, menikah juga pengen, mumpung ada calon. Jadi terus akhirnya yang saya lakukan adalah berdoa rosario, novena, pergi ke Gua Maria, di mana yang ada di Solo, di Jogja saya kunjungin untuk menemukan satu titik pilihan mana yang harus saya pilih di antara dua pilihan yang sama-sama baik. Menikah juga baik, hidup membiara juga baik. Hingga akhirnya saya menemukan bahwa ya hidup membiara bagi saya pilihan yang terbaik yang harus saya jalani. Akhirnya saya memutuskan masuk biara, putus baik-baik dengan pacar, dan akhirnya bergabung dengan suster OP hingga saat ini. Menjadi suster OP tentu banyak suka dan duka. Tantangan pada masa formasi saat itu yang paling sulit bagi saya yaitu mengenai soal meminta. Ketika di biara segala sesuatu itu harus minta. Sabun habis, minta kepada pemimpin, suster sabun saya habis, pasta gigi habis, minta. Sedangkan dulu ketika saya di rumah, ketika saya pengen ini ya saya beli karena saya udah bekerja dan punya uang sendiri. Sedangkan di biara semuanya serba minta. Itu hal yang paling sulit ketika masa-masa awal formasi saya. Tetapi puji Tuhan berkat bimbingan para suster formator ketika di biara, saya bisa melewati itu dan merasakan bahwa memang kaul kemiskinan membawa saya untuk bukan saja bebas dari segala sesuatu, tetapi membuat saya semakin mengetahui apa yang paling saya cintai dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri.